guys, salam Philadelphia. Apa kabar? Ya, saya harap semua teman-teman dimanapun berada pastinya sehat. Dan harus dong, kita pastinya sehat. Ya, sore ini saya ada di Taman Mangrove Pulau Dabu Singkep. Nah, saat ini saya ingin menceritakan curhatan seorang anak pendeta. Pasti kan penasaran? Jarang-jarang anak pendeta yang curhat tentang isi hatinya, karena ini adalah cerita langsung dari anak pendetanya. Kali ini saya mau bahas tentang serunya dulu, bukan dukanya atau pahitnya menjadi anak pendeta atau tuntutannya menjadi anak pendeta, tetapi manisnya menjadi anak pendeta. Penasaran kan? Penasaran dong, harus penasaran. Sejak lahir saya merupakan anak pendeta. Papa saya merintis pelayanan dari kecil, dari kota kecil sampai sekarang, bertumbuh, berkembang dengan luar biasa, yang menjadi motivasi kepada saya secara pribadi, yang sekarang sudah melirik bagaimana papa saya pelayanan. Saya perhatikan dan juga saya ingin melakukan banyak hal untuk membantu pelayanan yang telah papa saya rintis dari zaman dulu. Sore ini saya ingin menceritakan serunya menjadi seorang anak pendeta. Yang pertama, serunya menjadi anak pendeta versi saya ketika papa saya pelayanan keluar kota. Nah, ketika papa saya pelayanan keluar kota ini, biasanya saya ikut menemani pelayanan dari kota ke kota sampai ke luar negeri. Saya selalu ikut nebeng, mumpung pelayanan sekaligus saya liburan. Ya, kapan lagi dong liburan sekaligus pelayanan, sekaligus siangnya liburan, malamnya KKR, ya kan? Pasti teman-teman juga sering mempunyai pengalaman seperti itu. Yang kedua, serunya menjadi anak pendeta itu kita selalu mendapat doa dari orang tua, dari teman-teman, dari keluarga, bahkan dari sidang jemaat. Pasti, ya kan? Yang ketiga, pasti anak-anak pendeta itu mempunyai nilai agama yang tinggi, ya kan? Pasti dong. Terus biasanya kita tidak akan susah untuk mendapat tanda tangan bukti tanda kebaktian. Biasanya kita ngantri untuk rebut tanda tangan dari staf gerejanya. Kalau anak pendeta langsung aja datang ke papanya, "Pak, tanda tangan nih." Nah, mungkin besoknya agama baru malamnya nih minta tanda tangan, ya kan? Ada yang punya pengalaman seperti itu? Nah, saya itu pernah. Ya. Empat, sebagai anak pendeta kita dapat banyak pelajaran tentang gereja, tentang pelayanan, tentang banyak karakter orang, ataupun ya banyak hal. Yang mulai dari kita anak pendeta nih, biasanya nih anak pendeta harus tahu main musik, terus harus tahu bernyanyi, sampai harus tahu semua peralatan, perlengkapan yang digunakan dalam suatu ibadah, ya kan? Kita pasti kita harus kuasai lah, ya kan teman-teman? Sampai kita mungkin nyapu, ngepel, membersihkan semua peralatan, ya kan? Nah, itu tadi menjadi kisah versi saya, serunya menjadi anak pendeta. Bagaimana dengan teman-teman semua yang juga adalah anak pendeta? Pasti mempunyai pengalaman masing-masing serunya menjadi anak pendeta. Komen ya di kolom komentar. Saya juga akan membuat video
tentang dukanya menjadi seorang anak pendeta, tuntutannya menjadi seorang anak pendeta, sampai juga ya pasangan hidup, ya kan? Susah loh untuk seorang anak pendeta. Pasangan hidupnya bukan hanya dia pribadi, bukan hanya orang tua, bukan hanya keluarga, enggak, sampai jemaatnya juga ikut koreksi pasangan hidupnya. Penasaran kan? Ya. Nonton ya di video berikutnya ya, pasti harus nonton. Stay fokus, stay positif, stay healthy. God bless.